Udah kok, Kak. Layar gue ada. Oke, sip. Kalau gitu, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan, gue Hardi, IE19, dan gue akan jadi tutor mata sekbid kalian. Siang-siang begini enakan tidur siang atau malas-malasan gitu ya, atau nonton drakor. Tapi kita harus belajar matas karena sebentar lagi bakal UAS gitu ya. Oke, gue akan bahas soal tahun lalu, tapi sebelumnya biarkan gue kasih sedikit review dulu. Semoga jangan lama-lama banget reviewnya. Di dalam UAS ini kita akan membahas soal optimisasi. Pada dasarnya konsepnya sama-sama aja gitu. Sebenarnya cuma yang divariasikan adalah bentuk fungsinya sama jumlah variabelnya. Terus juga ya sama aplikasinya gitu kan. Kadang disuruh meminimalkan biaya biaya produksi atau kadang suruh memaksimalkan kepuasan dan lain-lain tergantung si pembuat soal. Tapi garis besarnya kalau kalian dikasih soal optimisasi, jadi carilah titik maksimal, carilah titik minimum. Oh, sorry, find the maximum, find the minimum, find the optimum point, dan teman-temannya intinya ada dua tahap yang perlu kalian lakukan. Tahap yang pertama adalah mencari critical points. Apa itu critical points? Critical points adalah titik-titik fungsi yang critical points adalah titik-titik fungsi yang nilainya bisa jadi minimum, bisa jadi maksimum, tapi kita belum tahu. Yang pasti dia adalah nilai ekstrim dari sebuah fungsi. Gue ambil contoh, uh, kalau gue punya fungsi yang bentuknya seperti ini, puncak bukit yang ini dan lembah yang ini kita sebut sebagai lokal maksimum. Ini lokal maksimum dan ini lokal minimum kita. Kenapa kita sebut lokal maksimum dan lokal minimum? Karena fungsi ini akan naik terus sampai positive infinity, terus juga ini akan turun terus sampai negative infinity. Jadi yang kita bisa ukur, yang visible set dari function kita itu cuma yang ada yang terlihat di gambar aja. Kalau lihat secara visual kan gampang ya. Oh, ini titik maksimum, ini titik minimum. Tapi kalau kalian cuma dikasih fungsinya, gimana sih cara nyari tahu bahwa titik inilah titik maksimal, titik minimum itu didapatkan dengan menggunakan turunan. Jadi kita set nilai turunan kita set nilai gradien dari fungsi kita. Jadi kemiringan fungsi kita ini gradien, rate of change atau turunan itu sama aja. Kita set nilainya sama dengan nol. Jadi kalau gradiennya nol, fungsi tersebut datar. Kalau rate of change-nya nol, artinya dia udah nggak berubah lagi tuh fungsi. Mau kita tambah variabel independen di titik tersebut, itu dia kayak bakal stay aja nilainya gitu. Dan cukup masuk akal gitu ya, karena ketika kita lihat di puncak maupun di lembah, di sini, di area ini dan area ini, kalau gue gambar sebuah garis yang bersinggungan dengan dua titik tersebut, garis tangentnya, mereka akan garis-garis tersebut akan datar gitu ya. Slope-nya bernilai nol. Makanya kita mau mencari titik-titik tersebut. Nah, ketika kalian sudah menemukan critical points, bisa jadi maksimum, bisa jadi minimum, kita kan masih belum bisa memastikan ya dia itu maksimum atau minimum. Nah, kita pastikan dengan menggunakan turunan kedua. Karena dengan turunan kedua, kita akan menguji nilai gradien dari gradiennya. Jadi kita mau lihat bagaimana gradien fungsi kita berubah selagi kita menggeser-geser along the curve gitu. Kalau kalian perhatikan, ini sangat apa ya? Harusnya sangat jelas ya bahwa di sebelah kiri titik maksimum, ini dia akan didahului oleh bagian kurva yang menanjak. Jadi slope atau gradient atau rate of change di sebelah kiri titik maksimum dia akan positif. Sedangkan di sebelah kanan dari titik maksimum dia akan cenderung turun negatif. Makanya kita sebut titik maksimum kan. Kita naik, mentok di atas, terus turun. Sebaliknya kalau titik minimum, kita mulai dari yang bagian kurva yang gradiennya negatif sampai ke titik minimum, lalu gradiennya positif. Itu titik minimum. Nah, menggunakan turunan kedua, bahasa turunan keduanya, untuk sebuah titik maksimum, turunan keduanya akan bernilai negatif. Sedangkan untuk titik minimum, turunan keduanya akan bernilai positif. Ada juga critical points, turunan pertamanya bernilai 0, tapi dia bukan titik maksimum, bukan titik minimum. Itu disebut points of inflection. Dan kalau kalian ketemu yang namanya points of inflection ini, kalian tidak berhasil menemukan titik optimum, titik maksimum atau minimum konsumsi atau biaya perusahaan gitu ya.
Terus untuk multivariable case, kalian cuma extend itu ke dalam kasus berbagai variabel. Jadi instead of bikin turunan terhadap satu variabel aja, kali ini kan dy per dx aja gitu ya. Kali ini kalian harus bikin turunan parsial variabel dependent kalian terhadap variabel-variabel independen yang lainnya. Misalkan kalau gue punya fungsi misalkan di sini misalkan z adalah fungsi dari x, y, dan w. Berarti kalian harus bikin turunan pertama dan kedua nggak cuma terhadap x aja, tapi terhadap y, terhadap w juga. Makanya nanti kalian harus mencari bukan cuma satu turunan aja, tapi satu set gitu ya. Udah ada banyak turunan-turunan pertama dan ada banyak turunan-turunan kedua yang masing-masing harus dites. Tuh. Sama aja intinya. Dari turunan-turunan pertama, kalian set nilainya sama dengan 0 untuk mencari critical points. Terus juga kalian cek turunan keduanya untuk memastikan bahwa ini tuh titik maksimum atau titik minimum. Cuma di multivariable case, kalian harus ada tambahan satu tes gitu lah ya, yaitu tes saddle point. Karena dalam multivariable case, kalau kalian lihat kurva 3 dimensi, kalian kan bisa lihat dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan gitu ya. Kalau kalian lihat variabel 3 dimensi itu, ada kalanya satu titik itu dia kalau dilihat dari kiri maksimum, tapi dilihat dari kanan itu minimum. Pokoknya gitu lah, entah kiri maksimum, kanan maksimum, dan seterusnya. Titik-titik itu kan indecisive gitu ya. Kita nggak tahu dia maksimum atau minimum, karena dia memiliki dua karakteristik sekaligus. Kalau dilihat dari variabel x, dia minimum. Dilihat dari variabel y, dia maksimum. Jadinya kita nggak tahu itu dia sebenarnya optimum yang bagaimana sih. Nah, itu kita sebut sebagai saddle point, dan kita harus hindari caranya dengan menguji Hessian matrix. Hessian matrix tersebut dikonstruksi dari turunan kedua fungsi kita yang disatuin dalam satu matrix. Dan determinannya harus lebih dari 0 kalau mau menghindari saddle point. Terakhir, kalau untuk constraint optimization, yang membedakan adalah akan ada satu fungsi baru yang kita sebut sebagai fungsi constraint. Fungsi constraint ini membatasi optimum yang awalnya kita punya, dan cara menyelesaikan masalahnya adalah kita konstruk satu fungsi yang lebih besar lagi yang disebut sebagai fungsi Lagrangian. Fungsi Lagrangian ini harus diakomodasi gitu ya, dijembatani dengan variabel baru yang variabel lambda ini. Habis itu ya stepnya sama, kalian cari turunan pertamanya, set nilainya sama dengan 0, terus cek lagi saddle point-nya. Nah, kali ini bedanya di constraint optimization adalah kalian tidak perlu pakai second derivative, tapi kalian bisa pakai yang namanya bordered Hessian matrix. Sebenarnya bordered Hessian matrix juga dikonstruksi dari berbagai second partial derivative yang udah kita dapatkan dari fungsi. Gitu. Tes kriterianya adalah maksimum untuk sebuah titik maksimum, determinan dari Hessian bordered matrix kita ini adalah nilainya lebih dari 0, nilainya positif, sedangkan untuk minimum itu nilainya negatif, berlawanan dengan tes maksimum minimum yang sebelumnya. Oke, itu untuk yang optimisasi. Terus juga kan kalian bakal pakai banyak banget aplikasi kalkulus gitu ya, kayak turunan, dan gue harap kalian bisa menguasai rules khusus dalam menurunkan fungsi gitu ya. Kalau ada perkalian fungsi, pembagian fungsi, dan komposisi fungsi. Terus juga ketahuilah sejumlah properti eksponen dan logaritma gitu. Contohnya ini, kalau kalian punya dua bentuk eksponen, C pangkat A dikali C pangkat B adalah C pangkat A plus B, dan seterusnya. Terus juga dalam versi logaritmanya, A di A log C dikali B adalah jumlah dari logaritma C dan B sekaligus. Terus juga ada bentuk khusus yang disebut logaritma natural. Logaritma natural ini adalah logaritma dengan basis bilangan E. Oke. Gitu mungkin kira-kira overview materinya. Gue akan masuk ke soal. Soal pertama ini adalah soal optimisasi yang paling sederhana. Cuma satu variabel, nggak ada constraint, dan itu pun cuma pakai fungsi biaya. Jadi kalian dikasih tahu bahwa ada seorang sekolah yang mau bangun dia ingin bangun gedung baru, dan komponen biayanya ada 3. Ada untuk tanah, ada untuk biaya konstruksi per lantai, sama biaya furniture cost. Uniknya di soal ini adalah di poin komponen ketiga. Di komponen ketiga, kalian sudah dikasih tahu sama si pembuat soal bahwa komponen ini sudah dikalikan dengan variabel X, yaitu variabel jumlah lantai, dari sananya. Jadi, it's given, ikutin aja gitu ya. Gua rasa dia ingin
bentuk fungsi kita itu menjadi polinomial derajat 2, jadi quadratic gitu. Oke. Fungsi biaya itu kan cukup penjumlahan dari komponen fixed cost sama variable cost saja. Jadi fungsi biaya yang dihadapi oleh si sekolah ini adalah komponen fixed cost-nya 10 juta US dollar untuk tanah ditambah 0,25 juta USD itu kan berarti 250.000 ya. 250.000 per lantai, berarti setiap gue tambah satu lantai, gue harus tambah 250.000 gitu kan. Berarti dia berbanding lurus dengan jumlah lantai. Dan terakhir, untuk biaya furnitur 10.000 X itu dikasih dari sananya, plus karena kan ini kan biaya per lantai ya, otomatis gue harus kalikan dengan X lagi. Mungkin ini maksud si pembuat soal ya, dia pengen bentuk fungsi kita jadi kuadratik. Tapi yang ditanya oleh si pembuat soal adalah bentuk C per X atau ya average cost lah ya. Average cost-nya berarti tinggal bagi aja setiap komponen ini dengan X, jadinya 10 juta dibagi X tambah 250.000 tambah 10.000 X. Ya, itu selesai yang satu. Nah, di A2 kita langsung ditanya, berapa banyak lantai? How many floors should be built so that the building cost per floor is minimal? Ini udah langsung banget, straightforward, calculus problem minimization. Kita diminta meminimalkan C per X. Otomatis, yang kita inginkan adalah untuk meminimalkan C per X, kita perlu cari critical points kan tadi ya. Kita butuh turunan fungsi C per X tadi, average cost-nya itu bernilai 0. Berarti gue tulis di sini, turunan dari C per X sama dengan 0. Berarti gue ingin menurunkan fungsi, ya yang ini dia. Gue akan tulis dalam bentuk alternatifnya. Ini gue ubah jadi X pangkat min 1. Ini konstanta 250.000, sama terakhir adalah 10.000 X. Dan gue pengen turunan ini bernilai 0. Ini cuma aturan sederhana penurunan fungsi gitu ya, fungsi polinomial. Kalau kalian punya d over dx dari ax to the power of n, cukup kalikan aja pangkat kalian, terus dikalikan fungsi asli, pangkatnya dikurang 1. Begitu juga yang ini, berarti gue kalikan min 1 dikali 10 juta. X pangkat minus 2, plus ini 0, dan terakhir adalah 10.000 turunannya. Oke, gue cukup manipulasi aljabar, pisah-pisahin, dan pindah-pindahin variabel angka-angkanya. Hasil akhirnya adalah X adalah akar dari 1000. X itu 31,6 lantai. Oh, sorry. Floor. Maaf, ini soal bahasa Inggris. Nah, gue sendiri prefer untuk ngebuletin angka ini ke bawah. Kenapa? Karena ngebangun 32 lantai dengan yang bahan ini kan otomatis nggak cukup gitu ya. Jadi lebih baik dikebawahin aja. 31 floor. Oke, kita udah mencari titik yang sepertinya meminimalkan biaya rata-rata per lantai. Terus ditanya nih di bagian B, prove that the answer you obtain in A does give the lowest building cost per floor. Kita diminta membuktikan, dan gimana cara ngebuktikannya? Ya kita langsung gunakan turunan kedua dari fungsi biaya kita. Jadi untuk memastikan bahwa titik yang tadi meminimalkan biaya rata-rata kita, ya mau nggak mau kita harus cek apakah turunan kedua fungsi biaya rata-rata kita itu lebih besar daripada 0. Oke, so kita hitung aja dari fungsi rata-rata kita turunan keduanya. Karena gue udah nyari turunan pertama di atas, gue cukup turunkan sekali lagi. Berarti ini turunan pertama. Nah, ini gue turunin lagi, hasilnya adalah minus 2 dikali minus 10 juta
dikali X pangkat minus 3. Hasilnya adalah 20 juta per X pangkat 3. Nah, kalau kalian perhatikan, sebenarnya tanpa kalian substitusi nilai yang tadi kita udah peroleh pun, ini udah jelas bahwa fungsi ini bernilai positif, asalkan X bernilai positif. Untuk semua X bernilai positif, maka turunan kedua kita akan bernilai positif juga. Ini sebenarnya menurut gue udah cukup, tapi ya udahlah, kita substitusi aja nilai yang 31 tadi, jadinya kan 20 juta dibagi 31 pangkat 3. Ya ini hitung sendiri, nilainya kan pasti positif. Terus ya kalian tutuplah dengan kalimat since our second derivative is positive, that's why titik yang tadi kita udah cari itu meminimalkan biaya rata-rata per lantai. Ya. Terus di C kita diminta untuk menghitung biaya bangunannya dan cari juga biaya rata-ratanya, yaitu cukup plug the numbers into our original function, dan ya udah, itu dihitung sendiri aja ya. Gua akan next ke soal berikutnya. Sebelumnya ada pertanyaan dari kalian? Ada yang kurang jelas? Perlu gue ulang? Oke, gue asumsikan nggak ada. Next, kita ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini masih sama modelnya, model soal optimisasi. Jadi ada si Abah Company ini ingin membeli paket pelatihan karyawan untuk meningkatkan jumlah karyawannya yang berkualitas gitu, memenuhi standar gitu ya. Dan jumlah karyawan tersebut dinotasikan dengan huruf H bergantung dengan paket pelatihan X, mengikuti fungsi tersebut gitu ya. H sama dengan 3x kuadrat min X plus 2. Terus kita diminta mencari dampak tambahan program pelatihan terhadap peningkatan jumlah karyawan yang berkualitas. Kalau kita lihat, ini kan sebenarnya kita mau mencari dampak perubahan H. Kita ingin mencari dampak perubahan H kalau terdapat perubahan X gitu kan. Dan seperti yang kalian tahu, di notasi di kalkulus itu kan sebenarnya dia mencari perubahan H terhadap perubahan X gitu ya. Kalau di fungsi dua variabel ini, misalkan bentuknya gini ya, ini adalah H dan ini adalah X, berarti kita mau mencari perubahan H, kalau gue ambil dua buah titik di sini, ini perubahan H-nya, dan ini perubahan X-nya. Ini kan bisa kita ukur dalam rasio ini ya, delta H per delta X, rise over run, itulah turunan pertama fungsi kita. Jadi langsung aja di A, kita nyari turunan pertama. Tapi soal ini minta dengan spesifik bahwa kita nyatakan pengaruh tersebut menggunakan difference quotient. Difference quotient sendiri itu merupakan apa ya? Prototipnya lah ya, prototype dari derivatif sebuah fungsi. Jadi kita nyatakan dengan bentuk yang paling fundamental, yaitu dia maunya dalam bentuk delta H per delta X sama dengan dia ingin kita substitusikan variabel X kita dengan X plus delta X dikurangin Fx dibagi delta X. Jadi ya lo harus substitusi dulu X plus delta X ke dalam fungsi ini. Tentu saja ribet. X dikali 3x plus delta X kuadrat min X plus delta X plus 2. Ini kan baru f X plus delta X. Berikutnya gue masih harus kurangi dengan f of X yang asli. Oke. Di atas delta H-nya sudah selesai ya. Ini komponen yang setelah gue tambah delta X, sedangkan yang kanan adalah komponen yang asli. Semuanya dibagi delta X. Kalian expand nih ekspresi-ekspresi ini, dan jadinya adalah 3x kuadrat plus 6x delta x plus 3 delta x kuadrat minus x minus delta x plus 2.
semuanya masih dibagi delta X. Nah, sekarang saatnya merapihkan variabel-variabel yang sama. 3x kuadrat punya pasangan, min delta X, min X punya pasangan, min 2 sama plus 2, sehingga akhirnya kita tersisa dengan 6x delta X ditambah 3 delta X kuadrat min delta X. Itu semua dibagi delta X. Dan hasil akhirnya adalah 6x ditambah ditambah 3 delta X dikurangin 1. Nah, kita juga dikasih tahu oleh soal ini bahwa then interpret the result if the initial number of packages was only 8. Jadi kita dikasih nilai awal X-nya. Kita dikasih nilai X-nya itu bernilai 8. Jadi kalian bisa langsung substitusi juga nilai 8 tersebut. Jadinya ini kan 6 dikali 8 dikurangin 1 tambah 3 delta X. Hasilnya adalah 47 tambah 3 delta X. Bagaimana menginterpretasi hasilnya? Gua sendiri menawarkan 2 approach. Yang pertama adalah, ini kan prototipnya turunan. Sedangkan kita mau nyari, kita mau nyari dampak perubahan X terhadap perubahan H yang sebenarnya jauh lebih baik diekspresikan menggunakan derivatif. So, kalian asumsikan aja, delta X bernilai 0. Jadi langsung aja kalian interpretasinya, an increase in one packet of training will increase 47 number of quality employee gitu kan. Itu boleh kayak gitu. Atau yang kedua ya udah kalian sebut apa adanya aja gitu kan. Nggak usah diasumsikan delta X sama dengan 0. Kalian bilang aja perubahan X terhadap H adalah senilai 47 karyawan dan ada efek tambahan dari the change in training packetnya sebanyak 3 kali lipat gitu. Tapi gue sendiri lebih prefer yang itu sih, delta X-nya diasumsikan sama dengan 0, lebih rapi. Itu untuk yang A. Pada dasarnya cuma nyari turunan, cuma dengan cara yang lebih fancy. Next, untuk soal yang B. Jadi diasumsikan bahwa si Abah Company sudah mempunyai 100 orang quality employees. Dan karena si Abah Company ini perusahaan yang produksi jasa, jadi dia tidak memproduksi barang. The number of quality service, jadi dia berproduksi jasa, from Abah Company can be estimated using a formula Q sama dengan H dikali 1 plus log natural dari 5H. Itu adalah fungsi produksinya Abah. Gue pun baru sadar, karena H itu kan jumlah karyawan, Q itu jumlah produk. Berarti kan ini mengaitkan input produksi dengan output produksi gitu ya. Pertama, kita diminta untuk cari dan jelaskan efek meningkatkan jumlah karyawan berkualitas di Abah Company terhadap on its number of service. Jadi lagi-lagi kita diminta mencari kali ini mencari perubahan H terhadap perubahan Q. Perubahan input terhadap perubahan output itu kan di introductory micro kita belajar bahwa itu adalah marginal product of a company gitu ya, of a producer. Dan ya langsung aja cari marginal productnya. Marginal product adalah turunan output with respect to the input. Ini adalah turunan dari H dikali 1 plus log natural 5H. Nah, karena bentuk fungsinya adalah product of two functions, jadi lebih gampang kalau kalian pakai product rules dari derivatif. Atau mau kalian kalikan dulu juga nggak masalah. Gue mungkin akan kalikan dulu deh. Ini kan jadi hasilnya adalah turunan with respect to age dari fungsi H tambah H kali 5H. Ya, in the end kalian masih harus menggunakan product rules, tapi nggak apa-apa, ini bentuknya jauh lebih sederhana ya. Ini gue asumsikan yang di kiri adalah U, dan yang di kanan adalah V. Berarti, ini notes saja. Kalau gue mencari turunan dari U sebagai produk U dikali dengan V, itu turunannya adalah
V dikali U turunan ditambah U dikali V turunan. Jadi untuk yang ini, turunan H terhadap H itu kan cukup satu aja. Ditambah, nah yang ini baru kalian harus salin produk rule-nya. Yaitu log natural 5H dikali di kiri turunan fungsi H ya 1 gitu kan. Ditambah fungsi kiri dikali turunan dari log natural 5H. Log natural 5H ini berapa ya turunannya? Kita akan pakai properti logaritma. Salah satu properti logaritma yang akan gue pakai adalah logaritma dari produk dua buah variabel adalah penjumlahan dari logaritma tersebut secara terpisah. Nah, gue bisa pecah log natural 5H ini menjadi komponen yang pertama adalah log 5 dan yang komponen kedua adalah log H. Nah, berapa sih turunan dari log 5 plus log H? Log 5 sendiri ini kan konstanta aja ya. Dan turunan dari konstanta adalah 0, sedangkan turunan dari log natural H adalah 1 per X. Jadi, turunan dari log natural 5H adalah 1 per H. Hasil akhir adalah 1 ditambah ini juga 1, ini log natural 5H, hasil akhir adalah 2 tambah log natural 5H. Dan kita dikasih tahu oleh soalnya bahwa, dia juga udah ngasih tahu kita ya bahwa sekarang dia punya 100 quality employees dan kalian substitusi angka tersebut ke dalam fungsi ini. Gue udah estimate nilainya itu sekitar 8,21 unit. Nah, jadi an increase in the number of quality employee will increase will increase service by 8.21 unit. Itu interpretasinya. Karena ini adalah marginal product. Oke. Terus yang di bagian kedua, kita ditanyakan average product dari quality employee di Abah Company itu. Or the number of service per employee. Berarti itu kan cukup mencari Q dibagi H gitu ya. Q sendiri adalah H dikali 1 plus log natural 5H. Ini semua dibagi H. Jadinya 1 plus log natural 5H. Dan karena H-nya adalah 100, seperti yang kita tahu, substitusi aja. Jadinya 1 plus dan 500. Ini gue udah hitung, hasilnya adalah 7,21. Jadi, rata-rata produksi satu orang karyawan di Abah Company adalah 7,21 unit jasa. One employee bukan will. Dia bisa memproduksi 7,21 unit of service. Dan kalian juga bisa compare dengan dengan marginal product yang udah kita dapat tadi. Karena marginal product jauh lebih besar daripada average product, maka si Abah Company ini belum mencapai titik maksimum produksi. Ingat lagi di introductory mikro, produksi akan mencapai maksimum, average product akan mencapai maksimum ketika average product sama dengan marginal product. Karena marginal product masih lebih besar daripada average product, jadi kayak dia masih belum memaksimalkan produksinya. Begitu sih. Kalian juga bisa sebenarnya pakai interpretasi yang satu lagi ya, pakai elastisitas gitu. Karena elastisitas adalah average product dibagi
marginal product, atau terbalik ya gue, marginal product per average product, ya antara itulah. Itu juga akan memberikan hasil yang mirip gitu ya. Cuma bedanya dalam elastisitas. Bukannya kalian bukan lagi berurusan dengan level change. Jadi bukan one unit additional quality employee to the level increase in output, tapi percentage change in quality employee to the percentage change in service offered by Abah Company. Oke? Itu untuk nomor 2B. Berikutnya di 2C, ini model soalnya kita akan masuk ke model soal eksponen, fungsi eksponen. Jadi diberitahu bahwa nilai perusahaan Abah Company itu mengikuti pertumbuhan sebuah variabel, sebuah fungsi eksponen V0 times e to the power of 0.5t. Jadi itu dia jalur pertumbuhan perusahaan Abah, dan T itu satuannya dalam tahun. Jadi kita diminta mencari growth rate of Abah Company per year. Karena T-nya udah dinyatakan dalam tahun, kita nggak perlu konversi apa-apa, cukup cari growth rate-nya aja. Di C1 ini, sebelumnya growth rate itu kan percentage change ya, berarti gue harus cari nilai perubahan fee dibagi nilai awal fee. Ini kan gue bisa kalau pakai ekspresi kalkulus yang di atas ini, gue mau mencari perubahan nilai fee terhadap waktu, lalu ini gue bagi dengan nilai asli fungsi fee, nilai awal fungsi fee yang belum gue ubah-ubah. Gitu. Yang di atas adalah perubahan fee terhadap waktu, yaitu turunan fee terhadap waktu gitu. Karena kenapa gue bisa bilang begitu? Karena dispesifikasikan juga oleh dia, the value of Abah Company increases proportionally and follows the continuous function. Jadi karena dia kontinu, gue bisa nyatakan dalam bentuk derivatif gitu ya. Karena derivatif itu kan untuk fungsi yang kontinu gitu ya. Untuk fungsi yang mana variabelnya mengikuti pertumbuhan kontinu. Oke. Fungsi originalnya adalah V0. Ini fungsi aslinya. Kelebihan. Jadi gue akan turunkan fungsi ini. Turunan dari fungsi eksponen. Gue perlu catat di sini lagi, notes di samping. Kalau kalian punya turunan fungsi e to the power of x, itu langsung aja e to the x. Tapi kalau kalian fungsinya divariasikan dalam bentuk turunan dari e to the ax, kalian kalikan a dengan fungsi e to the ax. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok pangkatnya nggak dikurangi gitu ya? Bedanya dengan bentuk yang ini, no. Bedanya dengan bentuk ini, kalau kalian perhatikan, di bentuk yang di bawah ini, yang polinomial, x-nya itu menjadi bilangan basis kalian. Justru itu bilangan yang akan kita pangkatkan. Tapi kalau di atas, yang eksponensial, x is not your base number, tapi x is the power gitu kan. Dia ada di atas dan kita tidak mengurangi dia. Justru kita pengen lihat kalau pangkatnya diubah, nilainya berubah bagaimana gitu. Kalau di bawah kan kita lihat base number-nya kita ubah. Oke. Jadi gue langsung ikuti aturannya saja. Berarti gue kalikan 0,045A. 0,045 aja. Dikali fungsi aslinya yaitu V0 E 0,045T. Dibagi fungsi aslinya adalah V0 E 0,045T. Nah, bisa kalian lihat bahwa ada variabel yang bisa kita hapus gitu ya. Ada yang cancel. V0 dibagi V0 habis. Bentuk eksponennya juga habis. Kita tersisa dengan 0,045.
Nah, karena fungsi ini sudah dinyatakan dalam satuan tahun, maka inilah pertumbuhan per tahun 0,045 atau kita ubah jadi percentage jadinya 4,5% per annum. Itu untuk yang I, yang pertama. Untuk yang kedua, how many years will it take to increase Abah company's value from 16 billion rupiah to 20 billion rupiah? Di sini kita bisa manfaatin soal SMA sih, di soal SMA, soal deret geometri, baris geometri, dan teman-teman itu. Kalau kalian ingat, kalian cukup masukkan 2 buah nilai yang kalian tahu aja, masukin apa adanya, lalu kalian manipulasi 2 buah fungsi tersebut. Kalian bagi kalau deret geometri, kalau yang baris baris aritmatika itu kalian kurangi gitu kan. Kita akan melakukan taktik yang sama. Jadi kita masukkan aja apa yang kita ketahui dari soal. Yang kita ketahui adalah di suatu waktu, let's say T1 gitu ya. Gue nggak tahu tahun berapa. Itu nilai si Abah Company ini adalah 16 billion rupiah. Terus after some time passes, dia sampai di T2, gue juga nggak tahu kapan, pokoknya nilainya udah 20 miliar rupiah, gitu ya. Yang ditanyakan oleh soal ini adalah jarak dari T1 ke T2. Dan tenang aja, kita akan temukan caranya. Jadi, lakukan aja apa adanya. Yang kita ketahui adalah, di saat T2, nilai Abah Company adalah 20. Gua hapus aja 0, berapa banyak nolnya tuh. 12 nolnya di belakang. Di T2 nilainya adalah 20, sedangkan di saat T1 nilainya adalah 16. Nah, ini juga nilai T2 dan T1-nya ini gua masukkan ke dalam fungsi asli, yaitu V0 dikali E 0,045 T1. Ini juga gua kali V0 E 0,045 T2. Oke. Nah, gue bisa manfaatkan, gue bisa bagi fungsi yang ada di atas dengan fungsi yang ada di bawah. Jadi ini gue bagi ya. Misalkan ini gue baginya jadinya akhirnya gue taruh di sini deh. Jadinya 20/16 sama dengan bentuk fungsi yang ribet ini. Ini sama dengan, sorry ya. Sama dengan V0 E 0,045 T1 dibagi V0 E 0,045 T2. Ingat? Sorry. T2 yang di atas. T2, T1. Nah, kita akan pakai properti eksponen lagi, yaitu kalau kalian punya bentuk ini ya, gue harus bikin notes di sini dah. Kalau kalian punya bentuk A pangkat M dibagi A pangkat N, ini jadinya kan A pangkat M minus N gitu ya. Begitu juga dengan ini, karena sama-sama basisnya bilangan E, gue bisa kurangi pangkat yang ada di atas dengan pangkat yang ada di bawah. Tapi sebelumnya, V0 kan cancel nih. Dan rupanya dari sini kita mengetahui bahwa untuk mengetahui berapa tahun dari T1 ke T2 itu kita nggak butuh initial value dari Abah Company, yaitu V0. Gitu. Yang penting kita tahu growth rate-nya berapa. Itu. Sama kita tahu nilai di T1 dan T2 itu berapa. Yang udah kita ketahui ya, 20 dan 16. Ini semua bisa jadinya gini. 20/16 sama dengan, gue akan gabungkan 2 buah pangkatnya dalam pengurangan jadinya E pangkat 0,045 T2 dikurangin 0,045 T1. Nah, berikutnya gue akan gunakan properti logaritma supaya menyederhanakan yang ini. Yaitu, kalau gue logaritmakan A pangkat X gitu ya, A pangkat B gitu. Nah, pangkat ini bisa gue taruh di depan, terus dikali log A. Terus juga gue akan manfaatkan lagi tadi yang udah gue bilang, logaritma natural dari E adalah 1. Gue akan ambil logaritma natural buat 2 buah sisi, jadi ln 20/16 sama dengan
Learn dari ekspresi yang ini. Oh, sebelumnya ini bisa difaktorin kan ya? Sama-sama punya 0,045, sama-sama punya 0,045. Jadinya dikali aja T2 min T1. Nah, bentuk T2 min T1 ini kan selisih tahun ya, jarak tahun yang ingin kita cari. Jadi gue akan sebisa mungkin pertahankan bentuk itu. Jadi gue kali aja langsung ini, 0,045 T2 min T1. Nah, pertama gue akan pindahkan dulu pangkatnya ke depan. Jadinya 0,045 T2 min T1 dikali log natural dari E. Sedangkan di sebelah kiri log natural dari 20/16. Cari aja pakai kalkulator, nggak mungkin kita ngitung sendiri. Log natural of E itu kan 1, habis, dan sisanya adalah, gue bisa tinggal bolak-balik aja sedikit, hasilnya adalah T2 min T1 atau jarak yang diperlukan. Berapa lama waktu yang diperlukan agar Abah Company bisa meningkat nilainya dari 16 miliar rupiah sampai 20 miliar rupiah. Itulah T2 min T1 sama dengan log natural 20/16 dibagi 0,045. Ini kalian bisa cari sendiri dan gua ngitung kalau nggak salah ini tuh sekitar 4,96 tahun. Begitu. Kita nggak, sebentar. Ya, di sini kita nggak pakai turunan sih untuk nyari kapan dia berapa lama waktu yang dia butuhkan gitu. Ada pertanyaan untuk nomor 2? Eksponen dan logaritma? Oke, gue asumsikan nggak ada. Gue akan lompat ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, ini agak panjang. Kalian dikasih, oke. Jadi ada PT Pilma. PT Pilma ini memproduksi 3 buah produk. Ada yang C, O, dan B. 3 buah produk ini masing-masing kita dikasih demand-nya. Kita juga sudah dikasih total cost yang ditanggung oleh PT Pilma. Soal pertamanya adalah what is the optimal level of production and selling price for each output to get the maximum profit of PT Pilma. Jadi kita diminta untuk mencari output dan harga yang memaksimalkan laba PT Pilma. Sebentar. Kok ini tiba-tiba ada Pak Broto? Oke. Pak Brotonya production manager. Oke. Seperti yang PS1 ajarkan kepada kita, kalau mau mencari titik produksi yang optimum yang memaksimalkan laba, kita perlu set kondisi marginal revenue sama dengan marginal cost. Kita udah tahu nih bahwa marginal cost itu kan turunan dari TC, sedangkan marginal revenue adalah turunan dari total revenue. Kita udah punya total cost-nya berapa, tinggal kita cari total revenue-nya. Total revenue bisa kita manipulasi dari fungsi demand. Cuma kita harus ubah dari ini kan demand function yang biasa ya. Q bergantung dengan price. Quantity bergantung dengan price. Kita harus cari price demand function atau inverse demand function gitu namanya. Kita harus cari inverse demand function yang mana P menjadi variable dependent kita. Jadi ini gue akan convert 3 buah fungsi ini jadi inverse demand function dulu. Nah, setelah gue cari price dari masing-masing barang, sekarang gue bisa kalikan masing-masing dengan kuantitinya untuk memperoleh total revenue. Jadi total revenue adalah, ini kan price C ya, berarti 36 dikurangin 3 QC dikali QC juga. Dan seterusnya, 27 min 3 QO dikali QO, sama yang terakhir adalah 40 dikurangin 5 QO dikali QO. Begitu juga dengan total cost, gue tinggal salin aja total cost-nya. QC kuadrat plus 3 QO kuadrat plus 6 QB kuadrat. Sengaja gue taruh
yang pangkat 2 di depan, tambah 2 QC, QO. Dari sini juga gue bisa konstruksi fungsi laba. Fungsi labanya adalah total revenue semua ini dikurang fungsi total cost-nya. Karena nggak muat, gue akan taruh di bawah aja. Ya. Oke. Oke, untuk memaksimalkan profit bisa pakai kondisi yang tadi, MR sama dengan MC, atau ya langsung aja, gue bisa set turunan pertama dari QC terhadap fungsi profit senilai 0. Ini untuk menentukan laba maksimum di produk C. Dan seterusnya untuk masing-masing produk. Jadi gue pengen di produk O, supaya maksimum juga, gue ingin turunan profit terhadap quantity produk O senilai 0, begitu juga dengan di QB. Dengan ini, gue cukup cari turunan parsialnya terhadap QC. Gue akan skip penjelasan perhitungannya ya. Ini cuma hitungan turunan biasa. Gue akan cari untuk QO. Oke, karena gue udah menemukan masing-masing turunan pertama, dan gue sudah set mereka sama dengan 0, jadi gue udah mencari critical point untuk masing-masing produk. Sekarang gue cukup selesaikan aja untuk QC, QO, dan QB. Untuk QC sendiri, ternyata QC itu masih bergantung dengan QO. Dan QO sendiri masih bergantung dengan QC. Kenapa demikian? Kalau kalian lihat lagi fungsi biayanya, antara produk C dan produk O, mereka saling berkaitan. Jadi saling tergantung satu sama lain, dan kalian harus selesain simultaneously. Nggak bisa satu-satu gitu ya. Dan nggak bisa dipaksain dihilangin juga gitu ya. Berarti ini akhirnya minus 8 QC minus 2 sama dengan minus 36 plus 2 QO. QC adalah setengah ini gue pakai desimal aja, 2/12/6, 0,1666666, ya dibulatkan jadi 167 aja. Terakhir untuk B yang tidak berkaitan dengan produk manapun, gue bahkan bisa tentukan langsung nilai QB yang optimum. QB yang optimum adalah nilainya 40/22. Dan bahkan gue bisa langsung cari price of produk B, langsung substitusikan aja ke dalam fungsi harga. Nah, sedangkan untuk yang QC dan QO ini gue masih harus selesaikan mereka secara berbarengan. Kalian boleh pakai matrix yang cara ribet itu, atau pakai substitusi aja langsung. Ini kan kalian udah nemu nih QO. Ini kalian substitusikan ke dalam sini. Oke. Gue skip aja proses perhitungannya karena ya nggak nambah insight gitu kan. Hasil QC adalah
4,077 dan hasil QO adalah, gue lupa sebentar berapa ya hasil QO. Gue udah ada yang gue kerjain ini, nanti gue akan kirim ke kalian juga. QO, QC dan QO. Oh, QB 1,82 rupanya. 1,2504. Ini adalah 1,2504. Oke. Untuk price-nya substitusi sendiri. Next, di B, bagian B, 3B kita ditanya lagi, how do you know that the level of production and selling price in point A are optimal? Prove it mathematically and give some explanation. Lagi-lagi kita diminta untuk memastikan bahwa titik yang kita optimalkan itu merupakan titik maksimum. Kalau di yang satu kita diminta memastikan bahwa itu minimum, sedangkan di sini kita diminta memastikan bahwa ini adalah titik minimum. Gimana caranya? Kalau dalam konteks multivariabel, kalian cari turunan kedua dari masing-masing variabel. Oke? Berarti ini kan gue udah nyari nih turunan pertama di atas. Sedangkan yang gue butuhkan adalah fungsi profit gue turunkan terhadap QC sebanyak 2 kali, QO 2 kali, QB 2 kali. Jadi gue salin aja ini ya. Dan gue tidak ingin menyetel gitu ya. Gue tidak mau setel nilai turunan kedua ini jadi 0 atau apapun itu. Karena justru yang kita inginkan adalah kita ngetes apakah nilainya positif atau negatif gitu. Nah, dari sini kalian turunkan aja. Ini jadinya minus 8, ini jadinya minus 12, dan ini jadinya minus 22. Nah, sebenarnya dari sini sudah cukup. Kalian cukup bilang, karena masing-masing turunan kedua itu bernilai negatif, fungsi kita sudah terjamin maksimum di titik yang kita optimalkan sebelumnya. Tadi QC sama dengan 4,077, terus QB sama dengan 1,82, and QO sama dengan 1,2504. Malahan kalau kalian lihat, ini kan udah nggak ada variabel lagi ya di turunan keduanya. Jadi regardless of where you are di fungsi itu, regardless of where you are di fungsi profit, kalian akan selalu mencapai nilai minimum. Nilai maksimum, karena ini kan fungsi profit gitu ya. Kecuali masih ada fungsi variabel lagi yang perlu kalian substitusikan dengan nilai-nilai tertentu. Di sini udah nggak ada, udah langsung aja nilainya selalu negatif, negatif, dan negatif. Nah, tapi ingat dalam konteks multivariabel itu bisa jadi yang kita lihat sebagai maksimum di satu titik dari satu sudut pandang, dari sudut pandang lain dia nggak lagi maksimum. Dan itu untuk mengatasinya kita menggunakan Hessian matrix. Hessian matrix ini kita isi dengan turunan parsial kedua yang udah kita hitung ini, dan turunan kedua parsial yang secara silang. Jadi gue perlu hitung juga yang parsial QC lalu parsial QB dan parsial QB QC dan kombinasi lainnya. Jadi gue masih harus turunkan ini terhadap, kita kan udah punya yang terhadap QC 2 kali nih, masih harus kita turunkan terhadap QB dan QO dan seterusnya.
ada 3 komponen tambahan yang harus kita cari. Kita tidak perlu cari semuanya karena mereka simetris. Gue pakai notasi sederhana aja. Gue ingin turunan fungsi profit gue turunkan terhadap C, juga terhadap B. Dan turunan kedua terhadap C dan terhadap B, ini sama dengan turunan kedua terhadap B, lalu terhadap C. Oke. Berarti gue cukup turunin fungsi ini terhadap B aja. Dan nilainya adalah 0. Terus juga gue perlu cari kalau turunan fungsi kedua antara C dan O yang sama dengan turunan fungsi profit terhadap O lalu terhadap C. Gue bisa pilih fungsi C sebagai awal atau fungsi O sebagai awal. Yang penting yang gue sesuaikan adalah gue turunkan terhadap apa gitu. Kali ini gue milih fungsi O sebagai target gue, dan gue akan menggunakan variabel C sebagai dasar turunannya. Tapi kalau gue menggunakan fungsi C, kalau gue menggunakan fungsi O, ini nggak konsisten antara apa yang gue tulis sama yang gue ngomongin. Kali ini gue akan menggunakan fungsi O. Otomatis kalau gue mau lakukan turunan silang antara C dan O, gue harus pakai C. Sedangkan sebaliknya, kalau gue start dari C, gue harus pakai O sebagai variabel yang akan gue turunkan. Nilainya adalah -2. Dan yang terakhir adalah hubungan antara B dan O, lalu O dan B. Gue cukup pakai fungsi O aja yang udah ada di atas gue ini, instan. Dan nilainya juga sama dengan 0. Karena antara B dan O itu tidak berkaitan. Di sini antara C dan O berkaitan, dan kaitan antara C dan O ini bisa merusak hubungan konsistensi nilai maksimum yang udah kita cari di atas. Makanya kita harus periksa lagi. Bener-bener konsisten nggak sih ini? Bukan saddle point gitu ya. Kita konstruksi Hessian matrix. Hessian matrix ini isinya adalah turunan-turunan kedua kalian. Urutannya nggak masalah kalau untuk Hessian biasa. Yang penting konsisten. Gue akan urutannya gini, C, O, dan B. Ini C, O, dan B. Di baris pertama, kolom pertama, gue akan pakai turunan C dan C, berarti otomatis yang ada di atas, CC, ini -8, berikutnya O dan O, -12, dan B dan B di sini -22. O dan C itu adalah -2, O dan C itu adalah -2, terus B dan C adalah 0, karena simetris, gue cukup tulis lagi aja di sini. O dan B juga sebenarnya kan tidak ada hubungannya ya, jadi gue tulis 0 dan 0. Nah, gue cukup hitung determinan matriks ini aja, dan pastikan ini bernilai positif untuk menghindari saddle point gitu. Dan gue udah hitung sebenarnya di sini nilai determinan matriks tersebut adalah 2200 gitu. Jadi karena nilai determinan matriks Hessian kita positif, kita udah pasti berada di maksimum atau berada di minimum. Lalu turunan kedua yang ini nih, 3 turunan kedua yang murni ini, yang terhadap QC 2 kali, terhadap QO 2 kali, dan terhadap QB 2 kali, itu udah benar-benar memastikan bahwa masing-masing produksi kita itu udah maksimum. Karena masing-masing turunan kedua bernilai negatif. Begitu untuk nomor 3B. Terus yang di C, what is the maximum profit that PT Pilma can achieve? Kalian cukup substitusi aja quantity optimum yang tadi udah kita dapat, yaitu 4,077, 1,2504, dan 1,82. 1,82 itu kalian substitusi ke dalam fungsi profit. Dan perhatikan bahwa fungsi profit cuma merupakan variabel dari produksi aja. Udah nggak perlu price dan variabel faktor lain-lain. Begitu untuk soal nomor 3. Ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau nggak ada, gue akan lanjut ke soal nomor 4. Di nomor 4 sendiri, kita akan dikasih soal mengenai implicit function. Implicit function sendiri adalah
fungsi yang sebenarnya dia tidak bisa diisolasi variabelnya. Jadi kalian stuck dan kalian nggak bisa factor out satu variabel untuk jadi variabel dependent. Makanya semua variabelnya ada di satu sisi fungsi aja gitu. Gue akan kasih contoh di sini. Setelah gue geser semuanya ini. Oke, contoh fungsi implisit adalah XY kuadrat min X kuadrat Y. Sama dengan 0, sama dengan 1 misalkan. Sebentar. No. Ini plus X aja nih. Sama dengan 1. Nah, dari fungsi ini, gue nggak bisa isolate satu variabel gitu. Misalkan gue mau isolate Y. Gue bikin bentuk Y sama dengan titik-titik gitu ya. Di sini berarti gue start dari faktorin dulu ya. Y dikali X Y dikurangin X kuadrat tambah X sama dengan 1. Berikutnya gue ubah lagi jadi minus X Y per X Y min X kuadrat. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kanan masih ada variabel Y dan gue tidak bisa sembarang tarik variabel itu keluar untuk bergabung di sebelah kiri. Makanya ini kita sebut sebagai fungsi implisit. Kita tidak bisa ceraikan gitu ya variabel-variabel yang ada di dalamnya gitu. Nah, di soal ini kita malah dikasih fungsi eksplisit. Kenapa gue bisa tahu dia fungsi eksplisit? Karena dia udah dalam bentuk terpecah seperti itu. Udah bisa dinyatakan dalam P1 sama dengan sekian gitu. Sedangkan fungsi implisit itu tidak bisa dinyatakan dengan cara begitu. Yang pertama kita diminta untuk mengimplisitkan fungsi eksplisit yang diberikan. Caranya gimana? Cukup pindahin aja variabel-variabel yang kalian punya ke satu sisi. Sebenarnya kalau kalian malas gitu ya, kalian mau langsung pindahin semua ini ke dalam ke sebelah kiri, jadi P1 min pecahan ini itu juga boleh sebenarnya. Sah-sah aja menurut gua ya. Tapi ya udahlah biar kelihatan kerja dikit. Gue tidak akan lakukan untuk P2, hitungannya cukup ribet. Jadi gue kasih contoh untuk P1 aja. Untuk P1 sendiri, gue akan langsung kalikan silang. Jadinya P1 star dikali A1B2 min A2B1 sama dengan A2B0 min A0B2. Lagi-lagi gue akan rapikan variabelnya, terus juga pindahin semua ke satu sisi. P1 star dikali A1B2 min P1 star lagi A2B1 min A2B0 tambah A0B2 sama dengan 0. Dah, itu dia yang perlu gue lakukan untuk mengimplisitkan fungsi P1. Untuk P2 sama, kalian cukup kalikan silang aja lalu pindahin semua variabel ke satu sisi. Next, di yang B, gunakan aturan turunan untuk fungsi implisit untuk menentukan efek meningkatkan nilai A0 terhadap harga keseimbangan barang 1 dan barang 2. Nah, kalau bentuk fungsi eksplisit, dan kalian ditanya efek A0 terhadap P1, kalian cukup cari aja partial derivatif dari P1 star terhadap A0. Kalau kita lihat di fungsi ini, berarti gue salin juga deh. Berarti gue cukup ambil turunannya aja. Ini sengaja gue pisah biar lebih kelihatan gitu ya bahwa
A0 adalah variable of interest yang ingin kita turunkan. Nah, dari sini kelihatan jelas bahwa B2 dibagi A1 B2 min A2 B1 ini cuma koefisien yang menemani variabel A0. Jadi hasil turunannya adalah minus B2 per A1 B2 min A2 B1. Yang di kiri ini kan konstanta ya, nggak ada A0 sama sekali. Jadi not my interest, turunannya 0. Ini adalah efek P1, efek A0, efek perubahan A0 terhadap P1. Tapi kalau kita lihat di fungsi implisit yang sudah kita buat, ini misalkan gue namai P1 kecil gitu ya. P1 kecil sama dengan 0. Di fungsi P1 kecil ini, kalau kita turunkan, jadi turunan P1 terhadap turunan A0, jangan P1, gue namainnya Z aja deh. Kalau kita turunkan fungsi implisit Z ini terhadap A0, itu kan berarti gue cuma akan mempengaruhi variabel yang ini kan, term yang ini nih. Jadi nilai akhirnya adalah B2 aja. Padahal bentuknya negatif dan ada bentuk pecahannya kan. Ini salah. Kenapa? Karena kita nggak fungsinya udah berubah bentuk dan kita nggak take into account semua perubahan yang sebenarnya A0 berikan terhadap P1 gitu. Malah ini kan udah terpisah gitu kan mereka. Oke. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit itu mengatakan kayak gini. Kalau kalian mau nyari efek P1 star terhadap perubahan A0, kita bisa melakukannya melalui perantara fungsi implisit. Caranya kalian cari turunan fungsi implisit terhadap A0 dibagi turunan fungsi implisit tadi terhadap P1 star. Dan ini kita negatifkan. Kenapa kita negatifkan? Karena ketika kalian ngerapihin variabel tadi, mindahin semua ke satu sisi, kan ada yang berubah tuh tandanya. Gitu. Sekarang gue bisa kerjain ulang gitu ya. Gue turunkan fungsi implisit ini terhadap A0, hasilnya adalah minus, ini adalah B2, sedangkan yang di bawah, turunan fungsi implisit terhadap P1 star adalah A1 B2 min A2 B1. Beres. Itu dia nilai fungsi yang ingin dicari. Terus dikasih tahu nilai A0 adalah 4, A1 adalah minus 2. Yang di sini kita perlukan adalah B2, A1. Dan biar gua coba tulis. Berarti nilai akhirnya adalah minus 2 dibagi minus 2 dikali 2 dikurangin 2 kali min 1. Minus 2 dibagi berapa ini? Minus 4. Ini minus 4 tambah 2 ya. Jadinya minus 2. Jadi 1. Nah, rupanya kenaikan 1 unit A0 akan menaikkan harga keseimbangan sebanyak 1 unit. Gitu. Dan kalian lakukan hal yang sama buat P2. Oke.
Di yang C, kita diminta untuk melakukan hal yang sama. Kalian cari pengaruh B2 terhadap harga keseimbangan P1, harga keseimbangan barang satu dan harga keseimbangan barang kedua. Jadi, karena kita ingin mencari perubahan B2 terhadap harga barang satu, ini kita peroleh dengan negatif dari turunan parsial terhadap B2 dibagi turunan parsial fungsi implisit. Namanya panjang banget ya. P1 star. Nah, ini gue harus salin lagi fungsi ininya biar bisa kelihatan. Nah, ketika gue turunkan dengan B2, fungsi implisit ini, gue akan memperoleh P1 star A1 tambah A0 dibagi, ini turunan parsial fungsi implisit Z terhadap P1 itu kan masih sama dengan yang tadi ya. A1 B2 dikurangin A2 B1. Nah, kalau kalian lihat di soal nomor B itu kan nggak dikasih tahu ya berapa nilai P1. Ya, sebenarnya bisa sih hitung harga keseimbangan P1 dari memasukkan parameter-parameter ini. Tapi mungkin agak aneh ya ketika kita mencari kok mau nyari efek B2 terhadap P1 malah muncul P1-nya di persamaan gitu kan. Harusnya P1 itu yang mau kita lihat loh dampaknya, kok dia malah masih muncul gitu. Ini disebabkan karena kalau kalian lihat fungsi eksplisit yang asli, B2-nya itu ada di atas dan ada di bawah. Dia jadi penyebut dan pembilang sekaligus. Ini membuat turunannya jadi agak ribet gitu ya. Makanya muncul lagi P1. Karena ketika kalian substitusi P1 lagi, seluruh term ini A2B0 min A0 B2 dibagi A1 B2 dikurangin A2 B1 itu akan masuk ke dalam bentuk pecahan ini. Bikin makin ribet karena emang pada dasarnya B2 itu kan ada di penyebut dan pembilang, maka turunannya akan ribet. Oke, ini cukup substitusi lagi aja nilai yang dikasih oleh soal. Terus kalian interpretasi yang sama. Intinya kalau dia naik, kalau nilainya positif, maka perubahan B2 akan meningkatkan P1 star, meningkatkan harga pasar. Tapi kalau nilainya negatif, itu akan menurunkan harga pasar. Begitu. Gua rasa itu aja yang perlu diketahui soal fungsi implisit. Intinya adalah dia sebenarnya diaplikasikan untuk fungsi yang nggak bisa dipecah variabelnya gitu. Oke. Ada pertanyaan? Atau udah pada nggak sabar nih ya? Ke pertanyaan nomor 5, yang terakhir. Ini adalah pertanyaan yang sejauh ini yang paling susah di antara soal-soal lain. Paling ribet selain yang soal 3 tadi. Soal 3 tadi ribet, tapi ini jauh lebih susah. Di pertanyaan kelima, Dimas, a new FEBU student, always has lunch at the campus canteen. His favorite food are gado-gado and sate X dan Y. Dan dia punya lunch budget of M per month. Itu dia uang jajannya, pendapatannya per bulan. While the price for gado-gado and sate per portion are PX and PY respectively. Jadi kita udah tahu ya, dari informasi berapa kalimat ini, dia ingin si Dimas ini adalah seorang konsumen, dia ingin memaksimalkan kepuasan, ada harga barang sekian, pendapatan sekian, maksimalkan with respect to that budget, gitu kan. If the utility function of Dimas from consuming both good is expressed as U as a function of X and Y, 3x y squared, answer the following question. Oke, kita udah dikasih tahu ya semua informasi yang dibutuhkan, nggak ada yang disembunyikan di soal ini, jelas terang benderang bahwa ini adalah problem optimisasi konsumen. Kita mau nyari keseimbangan konsumen, nyari titik konsumsi optimal yang memaksimalkan utilitas. Nah, di bagian A, carilah objective function dan constraint function dari Dimas.
objective function-nya adalah fungsi utility. Sedangkan constraint-nya adalah budget constraint. Utility-nya tadi kan U sebagai fungsi dari X dan Y, 3X, Y kuadrat. Terus budget constraint-nya adalah cukup kalian kalikan harga barang dengan jumlah barang, dijumlahkan semuanya sama dengan pendapatan. Px dikali X tambah Py dikali Y sama dengan M. Biasanya buat menyederhanakan notasi ini disebutnya ini, ya ini bolehlah U aja gitu ya. Ini U, dan yang di bawah ini fungsi constraint-nya disebut fungsi G-nya. Gitu. Nah, udah ketemu kan ya nilai utility sama budget constraint-nya, udah ketemu objektif dan constraint-nya. Sekarang kita gabungkan keduanya dalam bentuk Lagrangian. Lagrangian adalah ya penggabungan dua buah fungsi yang saling berlawanan ini. Satu ingin dimaksimalkan, satu lagi bilang ada batas-batas yang harus lu taati gitu kan. Fungsi Lagrangiannya adalah, atau enggak ya pakai U besar gitu ya. Lagrangian adalah fungsi dari X, Y, dan satu variabel tambahan untuk menjembatani objective function dan constraint, yaitu lambda. Ini adalah 3X Y kuadrat ditambah lambda dikali. Ini kayak bagian yang dihafal aja. Kalau kalian mau pakai plus lambda, maka M-nya stay di kanan dan pindahin semua yang ada di left hand side ke right hand side. M min Px dikali X min Py dikali Y. Oke, itu adalah bentuk Lagrangian-nya. Terus di B1 inilah yang paling ribet, yaitu do the optimization process to get Dimas individual demand function for gado-gado and for sate. Both X star and Y star are optimal level of consumption. Jadi sebenarnya ini insight yang akan diperoleh di mikroekonomi 1, mikroekonomi menengah gitu ya, bahwa kurva permintaan seorang konsumen adalah titik-titik konsumsi yang sudah memaksimalkan kepuasan given the consumer's constraint gitu. Tapi kalian kayak dipercepat dari semester 1 udah dikasih tahu bahwa fungsi demand itu diturunkan dari upaya seorang konsumen memaksimalkan kepuasannya given his or her constraint gitu. Jadi kita langsung aja, kita ingin memaksimalkan utility subject to budget constraint-nya tadi gitu kan. Caranya gimana? Sama seperti yang tadi gue bilang, taktiknya pertama adalah cari critical points. Ketika turunan pertama dari fungsi yang mau kita maksimalkan atau minimumkan, ketika turunan pertamanya bernilai 0. Berarti kita cari first order conditions adalah karena kita ada constraint, kita harus perhitungan juga constraint-nya, dan yang kita turunkan itu adalah fungsi Lagrangian yang udah kita konstruksi tadi. Jadi ini UX sama dengan, UX ini maksudnya turunan parsial pertama bentuk Lagrangian kita terhadap X gitu ya. Gue akan langsung turunkan aja. 3X kuadrat, otomatis 3Y kuadratnya kita anggap sebagai koefisien. Jadi tersisalah di sini, ditambah, gue akan expand dulu bentuknya. 3X Y kuadrat plus lambda M minus Px, lambda Px dikali X dikurangin lambda Py dikali Y. Oke. Gue cukup turunkan fungsi ini terhadap X bagi yang ada X-nya ya. Karena yang nggak ada X-nya ini akan gue anggap sebagai konstanta dan turunannya bernilai 0. Oke, jadi yang ada komponen X yang lain adalah minus lambda Px. Sisanya udah nggak ada X lagi, jadi gue tinggalkan aja. Dan gue set turunan pertama ini turunan pertamanya, gue set turunan pertamanya sama dengan 0.
Harusnya gue nggak melakukan semua itu di satu baris gitu ya, biar lebih jelas, tapi ya udahlah, save space gitu kan. Terus UY adalah turunan pertama Lagrangian U, kurang gede ini, terhadap Y, dan kita turunkannya terhadap Y, jadinya 6XY dikurangin lambda PY sama dengan 0. Terus juga jangan lupa kita turunkan terhadap lambda. Turunan parsial terhadap lambda dari U besar. Ini adalah, alasan gue keep dua bentuk ini adalah ternyata kalau kita nggak expand, dapat kita lihat bahwa term yang ada di dalam kurung ini bisa kita anggap sebagai koefisien yang mendampingi variabel lambda. Dan karena variabel lambda ini pangkatnya 1, nggak dalam bentuk macam-macam, kalau kita turunkan terhadap lambda, hasilnya kan koefisiennya kan. Kita cukup salin aja budget constraint kita yang tadi rupanya. M dikurangin Px dikali X dikurangin Py dikali Y sama dengan 0. Oke, itu step pertama pakai first order condition. Step kedua adalah, ini step 1 ya. Step kedua adalah kita harus memanfaatkan lambda. Jadi di sini kan ada lambda ya, di persamaan pertama. Di persamaan kedua juga ada lambda. Kita akan samakan nilai mereka berdua untuk memperoleh hubungan antara X, Y, Px, dan Py. Maka bentuk yang ini menjadi lambda sama dengan 3Y kuadrat per Px. Sedangkan untuk yang di bawah, lambda sama dengan 6XY dibagi PY. Nah, ini ketemulah mereka berdua di sini. 3Y kuadrat per Px sama dengan 6XY per PY. Oke. Rapihkan variabel-variabelnya. Ini gue akan coret pangkatnya karena dia hilang. Sisanya adalah Y per X sama dengan 2PX per PY. Kegedean. Oke. Atau X per Y sama dengan setengah, langsung aja deh. Y sama dengan 2X dikali PX per PY. Sengaja gue manipulasi kayak gini. Kalian akan lihat kenapa ntar. Y per 2 dikali PY per PX. Oke. Itu step kedua. Kita udah dapat hubungan antara Y dan X dan PY dan PX. Sekarang kita akan kembalikan hubungan ini ke dalam budget constraint kita. Gitu. Karena ada constraint gitu kan. Kita harus patuhi constraint ini dan makanya kita tanya gitu loh. Given hubungan ini, kira-kira mana nih yang optimal gitu. Di step ketiga, gue akan substitusi X-nya dulu. M dikurangin PX dikali term yang ini, yaitu Y per 2 dikali PY per PX, dikurangin PY dikali Y sama dengan 0. Gue akan manipulasi PX dan PX ini hilang, cancel each other. Sisanya adalah M dikurangin Y per 2 dikali PY, setengah Y dikali PY, sama aja. Gue ubah aja bentuknya biar lebih gampang. Dikurangin PY dikali Y sama dengan 0. Dan ini kan kalau gue manipulasi jadinya 3 per 2 PY dikali Y ya. Terus di sini ada minus M, sehingga ingat yang ingin kita cari adalah Y optimum dan X optimum untuk memaksimalkan utility. Sama kayak tadi, kalau di fungsi produksi itu kan kita cari produksi minimum dari produksi optimum dari masing-masing produk gitu kan. Kita nggak langsung cari utility optimumnya berapa, tapi kita cari dulu komponen-komponen yang memaksimalkan dia atau komponen-komponen yang meminimalkan dia itu berapa gitu. Di sini ya berarti Y adalah M dibagi PY dikali 2 per 3. Lakukan hal yang sama untuk X,
substitusi juga, dan gue hasilnya adalah M per PX dikali 1/3. Sebenarnya dari apa ya? Dari 2/3 dan 1/3 ini memberikan tanda bahwa Dimas membelanjakan 2/3 budgetnya untuk barang Y, sedangkan hanya 1/3 untuk barang X. Gitu. Ya, di B1 kita udah selesai. Kita udah menemukan fungsi permintaannya. Mungkin kalian berpikir-pikir, fungsi permintaan tuh bukannya punya slope negatif ya? Kok ini nggak ada angka negatifnya sama sekali gitu ya? Apakah salah? Enggak. Kenapa? Karena kalau kalian lihat hubungan antara Y dengan PY, X dengan PX, itu hubungannya apa ya? Itu kan mereka kayak reciprocal gitu ya. Kalau kalian lihat bentuk fungsi, ini catatan sampingan aja. Kalau kalian tahu Y sama dengan 1/X, itu kan grafiknya kayak gini ya. Grafiknya itu begini dan begini. Dan karena kita orang ekonomi itu cuma concern sama yang positif domain, jadi cuma bagian ini aja yang kita perhatikan, dan kurva Y-nya itu tetap downward sloping meskipun nggak ada angka nggak ada bilangan negatifnya di sini. Oke? Dan ya, inilah demand produk Y bagi Dimas dan demand produk X bagi Dimas. Udah berkaitan dengan M, udah berkaitan dengan harganya masing-masing. Gitu. Di B, kalian diminta untuk mensubstitusi parameter yang diberikan. Ada harga sama income, cukup masukin aja sendiri, optimal income-nya. Optimal, untuk memperoleh optimal consumption-nya. Terus, kalian juga diminta untuk mencari optimal value of Dimas objective function. Jadi kalian masukkan kembali nilai X dan Y optimal setelah kalian masukin parameternya gitu ya. Kalian masukkan kembali ke dalam fungsi utility. Karena kalian ditanya utility optimumnya itu berapa gitu. Itu untuk 3B. Untuk 5B. Sebelum gue lanjut ke nomor yang C, ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau perlu gue ulang? Perlu gue perjelas? Aman, Kak. Oke. Kalau gitu kita ke bagian yang terakhir. Lagi-lagi kita disuruh membuktikan secara matematis bahwa hasil yang tadi kita udah peroleh itu benar-benar optimum. Maksudnya ya memaksimumkan utility kita. Lagi-lagi pembuktiannya itu menggunakan turunan kedua konsepnya pada dasarnya. Cuma karena ini adalah constraint optimization, kalau dia constraint optimization, kita kan tadi udah nyari ya critical point satu yang turunan pertama sama dengan 0, terus kita dapat hubungan antara X dan Y. Nah, saddle point-nya ini skip aja. Kayaknya nggak terlalu ditanya juga sih kalau constraint optimization. Dan kita langsung lompat ke border Hessian. Kita harus mencari border Hessian, yaitu matriks yang terdiri dari matriks yang isinya adalah turunan kedua dari fungsi Lagrangian kita, gitu. Sama turunan pertama dari fungsi constraint kita. Jadi border Hessian sendiri isinya adalah turunan pertama constraint terhadap variabel X, turunan pertama constraint kita terhadap variabel Y, sama turunan kedua bentuk Lagrangian kita. Ini ada diturunkan terhadap X 2 kali, diturunkan terhadap Y 2 kali, sama diturunkan secara silang. XY di sini dan YX di sini. Dan mereka berdua nilai sama. Oke. Nah, kita kan udah mencari turunan pertama bentuk Lagrangian kita terhadap X, terhadap Y, dan terhadap lambda. Nah, karena yang gue butuhkan cuma dua ini, gue akan copy paste ke bawah. Sebenarnya yang kita perlu cari adalah UXX, UY, UXY, karena dia sama dengan UYX, jadi gue nggak perlu nyari lagi yang UYX ya, karena mereka berdua sama. Terus sama GX dan GY. Oke, berapa komponen? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 komponen lagi. 5 kali lagi
nyari turunan. Oke, ini kan udah turunan pertama U gitu ya. Sekarang gue akan cari turunan keduanya. Maka ini gue turunkan 2 kali. Gue turunkan turunkan sebanyak 2 kali. Dan ini masih akan gue turunkan lagi gitu. Yang bagian ini ya. Ini kan turunan pertama. Berarti akan gue turunkan sekali lagi. Oke. Nggak ada masalah ya, gue rasa di sini transisinya. Turunan kedua fungsi Lagrangian adalah turunan pertama dari turunan pertama, gitu kan. Gue turunkan 2 kali gitu ya. Oke. 3y kuadrat min lambda px, kalau gue turunkan terhadap x, ini px, ini nama variabelnya px gitu ya, bukan p dikali x loh. Kalau gue turunkan terhadap x, hasilnya adalah 0, karena udah nggak ada lagi variabel yang mengandung x gitu kan. Semuanya udah gue anggap sebagai konstanta. Terus di UYY sendiri, ini gue turunkan terhadap y, dan masih ada rupanya variabel yang mengandung y di sini, yaitu 6x y. 6x ini akan gue anggap sebagai koefisien, dan nilainya adalah 6x. Sebagai turunan kedua, fungsi Lagrangian terhadap y. Berikutnya, cari uxy sama dengan uyx. Gue bisa ambil salah satu dari mereka. Kalau gue ambil fungsi yang ini, gue harus turunkan dia terhadap y. Kalau gue ambil fungsi yang di bawah, gue harus turunkan dia terhadap x. Sama aja. Kenapa? Kita ambil yang atas ya. Kita harus, karena ini adalah turunan pertama terhadap x, berarti gue tinggal turunkan terhadap y. Kalau gue turunkan terhadap y, hasilnya adalah 6y. Tapi kalau fungsi yang di bawah, karena gue udah turunkan terhadap x, gue perlu turunkan terhadap y. Karena gue udah turunkan terhadap y, gue perlu turunkan terhadap x. Berarti hasilnya adalah 6xy, di mana x kita anggap sebagai variabel yang kita turunkan. Hasilnya adalah 6y juga. Gue akan ambil yang di bawah. Hasilnya adalah 6y. Itu untuk 3 komponen pertama. Sisanya adalah turunan constraint kita terhadap x dan terhadap y. Constraint kita kan px dikali x ditambah py dikali y sama dengan m. Gitu. Nah, kalau kita turunkan terhadap x, berarti kan itu gampang ya. Cukup komponen yang ada di sebelah x aja, yaitu px sebagai koefisiennya, sama turunan terhadap y adalah komponen yang ada di sebelah y-nya sendiri, yaitu py. Kalau kalian sudah dapat semuanya ini, cukup substitusikan ke dalam matriks border Hessian kalian. 0, px, py, px, py. Turunan kedua terhadap x itu bernilai 0, terhadap y itu bernilai 6x, terus terhadap turunan silangnya adalah 6y dan 6y. That's it. Belum selesai tapi ya. Terakhir adalah kalian harus cari determinan border Hessian ini. Determinannya harus bernilai positif untuk maksimisasi. Nggak kebaca. Oke. Sekarang kita akan cari determinannya. Intinya cara nyari. Sebentar. Kalau kalian udah ketemu harganya sih, udah ketemu harga, udah ketemu XY optimumnya, kalian cukup substitusi aja hasil yang tadi. Dikasih tahu kan ya sebenarnya sama dia ini bahwa PX dan PY-nya adalah 4 dan 5. Jadi ini 0, 4, 5, 4, 5, 0, ini 6Y, 6Y, 6X. Dan kalian bisa pakai kalkulator biasa sih sebenarnya. Cuma karena gue belum masukin itu, gue akan hitung PY, PX segala macam. Jadi gue akan hitung determinannya. Determinan border Hessian kita adalah, gue akan ambil kolom pertama sebagai basis ekspansinya, 0 dikali minor dari elemen ini, 0, 6Y,
6Y, 6X. Minor itu kita peroleh dari menutup kolom dan barisnya, lalu kita ambil yang tersisa gitu ya. Dan seterusnya, gitu. Terus ini dikali minus PX. Minus karena lokasi matriksnya itu berada di titik yang ganjil gitu ya. Makanya kita kalikan dengan minus 1. Terakhir, kita kalikan terhadap PY dikali determinan minor matriksnya adalah PX, PY, 0, 6Y. Nah, komponen pertama, karena kita akan ujung-ujungnya kita kalikan dengan 0 ya, di akhir, maka kita ignore aja. Kita langsung lanjut ke bagian yang minus PX ini. Determinan dari matriks 2 kali 2 kan cukup dikalikan silang aja ya. PX dikali 6X dikurang 6 PY dikali 6 6Y. Terus bagian terakhir adalah PY dikali PX dikali 6Y dikurangin 0 dikali PY. Ya, 0 dikali PY sama dengan 0 aja. Ini minus PX kuadrat 6X tambah 6P. Sebentar. Ini 6 dikali 6 jadinya 36 ya. 36. Ya, 36 PY PX Y. Waduh, ribet juga ya. 36Y dikali PX dikali PY. Oh, no. Nggak, gue nggak kalikan dengan 6 lagi ya. Ini kan PX dikali minus 6 PY PX gitu ya. Cukup 6 aja. Ditambah, karena ini habis dikalikan dengan 0, gue cukup kalikan term ini aja, yaitu 6Y dikali PY dikali PX. Dan rupanya mereka ini kembar gitu kan ya. Jadi gue jumlahin aja dua-duanya, sehingga hasil akhirnya adalah min PX kuadrat 6X tambah 12 dikali Y dikali PX dikali PY. Nah, kalau kalian lihat, ini sebenarnya udah cukup kelihatan bahwa komponen yang di kanan harusnya lebih besar daripada komponen yang ada di kiri gitu. Dan ini term ini harus bernilai positif agar optimisasi yang tadi mencapai kepuasan maksimum bagi Dimas. Kalian kan nanti kalau udah substitusi angkanya akan dapat nilai dari determinan border Hessian kalian. Dan itu harusnya positif. Dan untuk menutup bagian soal ini ya udah cukup bilang aja bahwa dengan determinan border Hessian yang positif, saya sudah menunjukkan bahwa nilai optimisasi yang sudah dicari sebelumnya itu memaksimalkan objective function milik Dimas. Seperti itu. Karena itu udah soal terakhir, ada yang mau tanya? Oke. Gua rasa udah nggak ada yang mau tanya lagi. Gua akan segera share bahan-bahan yang tadi udah gua kasih. Kalau gitu lu udah bisa stop share screen juga, Rahma.